Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mespadia dari kelas G dengan NIM 230305502047. Nah, di sini saya akan membahas mengenai konsep dasar timbulnya suatu penyakit. Yang pertama itu pengertian penyakit. Jadi, penyakit adalah kegagalan mekanisme adaptasi suatu organisme untuk bereaksi secara tepat terhadap rangsangan atau tekanan sehingga dapat menimbulkan gangguan pada fungsi atau struktur dari bagian organisasi atau sistem dari tubuh. Nah, model timbulnya penyakit. Model timbulnya penyakit terbagi menjadi tiga, yaitu segitiga epidemiologis, yang kedua jaring-jaring sebab akibat, dan yang ketiga roda atau jawil. Nah, di sini saya akan lebih lanjut membahas mengenai roda atau jawil. Roda atau jawil. Model roda adalah salah satu konsep epidemiologi yang digunakan untuk menggambarkan timbulnya penyakit, terutama dalam penyakit non-menular atau penyakit tidak menular. Model roda penyebab penyakit ini pertama kali diusulkan oleh Mosner dan Kramer pada tahun 1985. Model ini menekankan bahwa penyakit itu tidak hanya disebabkan oleh satu agen, melainkan oleh interaksi yang kompleks dari berbagai faktor. Model ini menggambarkan hubungan manusia dengan lingkungannya sebagai roda. Roda tersebut terdiri atas manusia dengan substansi genetik pada bagian intinya, komponen lingkungan seperti biologi, sosial, fisik yang mengelilingi pejamu atau host. Selanjutnya, model roda memerlukan identifikasi dari berbagai faktor yang berperan dalam timbulnya suatu penyakit dengan tidak begitu menekankan pentingnya agen. Nah, di sini dipentingkan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Nah, besarnya peranan dari masing-masing lingkungan itu bergantung pada penyakit yang bersangkutan. Selanjutnya itu gambaran struktur model roda. Nah, di bagian dalamnya ini pada bagian dalamnya ini terdapat inti atau genetik yang menjelaskan tentang faktor genetik individu, yaitu faktor genetik yang dasarnya itu dapat mempengaruhi kerentanan seseorang terhadap penyakit tertentu. Misalnya seseorang dengan memiliki riwayat keluarga penyakit hipertensi, maka mungkin kedepannya akan berisiko lebih tinggi kan terkena juga penyakit hipertensi. Kemudian pada bagian luarnya ini terdapat lingkungan yang meliputi tiga, yaitu lingkungan fisik, lingkungan biologis, dan juga lingkungan sosial. Yang pertama itu lingkungan fisik. Apa itu lingkungan fisik? Jadi lingkungan fisik itu bersifat abiotik atau mati. Jadi seperti air, udara, dan makanan, dan lain-lain. Lingkungan fisik ini berinteraksi secara konstan dengan manusia sepanjang waktu dan masa, serta memegang peran penting dalam proses terjadinya suatu penyakit pada masyarakat, seperti kekurangan persediaan air bersih pada musim kemarau. Nah, ini akan menimbulkan berbagai penyakit, seperti contohnya itu penyakit diare. Nah, yang kedua itu pada lingkungan biologis. Nah, lingkungan biologis ini itu bersifat hidup atau biotik, seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, virus, bakteri, serangga, parasit, dan lain-lain, yang dapat berfungsi sebagai agen dari suatu penyakit.
faktor penyakit, ataupun pejamu atau host. Intermediate. Hubungan manusia dengan lingkungan biologisnya itu bersifat dinamis, dan bila terjadi ketidakseimbangan antara hubungan manusia dengan lingkungan biologis, maka akan menyebabkan manusia itu akan menjadi sakit. Nah, yang ketiga itu lingkungan sosial, yang berupa kultur, kepercayaan, kebiasaan, gaya hidup, agama, perilaku, adat istiadat, dan lain-lain. Nah, jadi jika manusia itu dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya melalui berbagai media seperti televisi, handphone, lagu, dan sebagainya, maka manusia itu tidak akan dapat menyelesaikan dirinya dengan lingkungan sosialnya, dan akan menyebabkan terjadinya suatu konflik kejiwaan, dan dapat menimbulkan gejala psikosomatik seperti stres, insomnia, dan depresi. Selain itu, model roda. Ya, model roda itu digunakan untuk menganalisis dan juga merancang suatu intervensi kesehatan yang lebih komprehensif, karena memperhitungkan faktor-faktor lingkungan yang lebih luas, yang termasuk pada lingkungan fisik, sosial, dan yang berkaitan dengan host atau pejamu. Baik, sekian dari penjelasan dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.